Kita mulai dengan Pak siapa nama? Ahmad. Pak Ahmad. Pak Ahmad sudah berapa lama jadi operator trailer? Kalau di MHA itu 2 tahunan 2 tahun. Sebelum di MHA, di PT KPUC. KPUC bawa unit trailer. Bawa unit Polpo FMX sama Loboy. Oh, Loboy. Loboy yang Loboy berapa? 550. 550. Baik. Pak Ahmad. Ya. Ya, Pak Ahmad, kita persilakan kita lakukan P2H untuk di unit apa nih? Double trailer F16 610. Sudah biasa ya? Ya, P2H. Baik, kita lakukan P2H-nya seperti apa? Bapak jelasin aja. Apakan pastikan dulu Bapak mau pasang wheel chock atau ganjal, monggo. Dipersilakan. Ahmad. Baik, kalau sudah diganjal. Nah, nanti kalau ganjalnya itu akan lebih baik nanti ke depannya Ya. 1, 2. Oh. Jadi bukan di posisi tengah. Oh. Khawatirnya dia termundur, terganjal, susah diambil. Oh iya. Itu. Dirubah. Biar tidak ada pergerakan depan belakang. Baik, Pak Ahmad, kita mulain. Bapak mau mulain dari mana P2H-nya? Baik. Nah, persiapkan kalau bisa majun, Pak. Bapak cari dulu majun, panas itu soalnya. Masukkan kembali. Baik, kita mulain P2H di unit Volvo F16. Sempat nganggur, Pak Ahmad? Berapa lama? Sekitar 8 bulan. 8 bulan. Selama 8 bulan ya? Maksim saya, Pak. Wih, Maksim. Iya. Balik papan? Samarinda. Oh, Samarinda. Yang penting jangan sampai tidak ada pergerakan. Iya. Kasihan orang rumah. Kebutuhan anak tetap jalan. Cukup? Ya, cukup ya. Iya. Baik, kalau cukup. Dilanjut di bagian mana lagi Bapak jelasin? Radiator ya. Di bagian radiator. Radiator jangan pada saat panas Bapak cek ya, atau lagi unit mengalami overhead jangan pernah dibuka. Nah, cukup Bapak goyang-goyang kayak ngisi solar aja. Baik, mana lagi Pak? Pak Ahmad. Ini Bapak bisa jelaskan? Ini apa itu? Seperti itu. Ini sentral elektriknya, Pak. Ya, sentral elektrik atau untuk sirkuitnya di situ, Ya. pusatnya di situ ya. Pusat elektriknya, Pak. Baik, yang itu Ini sentral palapnya, Pak. sentral palap atau apa? Untuk pembagi udara angin. Ya, untuk sistem angin pressernya. Nah, yang ini Bapak jelaskan. Yang mana, Pak? Gearbox, steering. Steering itu untuk steering. Ya, fungsinya apa? Kalau Bapak pernah dapat dari pembelajaran? Fungsinya untuk memutar steering. Untuk memutar, mengalirkan apa? Oli Oli steering. untuk bisa ke kanan dan ke kiri. Tapi selain itu fungsinya meredam getaran ya dari roda. Iya. Nah, supaya juga untuk memperingan daripada sistem steeringnya. Steering. Nah, kalau tangki steering di mana, Pak? Pernah ngisi nggak, Bapak? Belum pernah. Seumur-umur 2 tahun, Iya. Pak Ahmad? Belum pernah. Tapi pernah nggak dikasih tahu tempatnya di mana? Ini, Pak. Nah, harus tahu ya. Iya. Yang penting Bapak walaupun nggak pernah ngisi, tapi harus tahu tempatnya itu. Hanya kita Di laporan posisi. aja. Baik. Terus kemana lagi? Kita P2H. Air wiper ya, itu untuk air wiper. Yang ini Pak, di bagian ini Bapak bisa jelaskan? Ini kondenser AC. Iya. Ini After intercooler. atau inter? After. Ini radiator. Oh, radiator. Yang ini Bapak lihat ini ada pendingin di bagian depan. Pernah tahu? After cooler, Kak? Oil. Oil cooler. Oh, after coolernya ini. Oil cooler ini yang untuk mendinginkan proses daripada sirkulasi transmisi. Oh, yang ini, Pak,
Iya, bukan. Yang ini. Oh, yang bawah ini, Pak. Iya, betul. Ya, Oil cooler, Pak ya. betul sekali. Nah, lanjut ke bagian ini. Ini remote kabin, Pak. Remote kabin. Tapi sebelum ini di remote, apa yang harus diaktifkan? Nah, ini, Pak. Nah, baik. Selain itu, apa lagi, Pak? Selain itu yang di dalam itu. Nah, di dalam di sebelah. Apa? Di sebelah steering. Benar, ya itu. Ada locknya, apa switchnya itu. Paham sudah ya. Jadi itu, dan pastikan lagi pada saat mau mengangkat kabin, grill ataupun koper bagian depan ini harus dibuka. Setelah itu pastikan lagi tidak ada material-material yang ada di dalam yang bisa berakibat apa? Kaca pecah. Kaca. Iya. Dan pastikan lagi, apalagi Pak, ada panduannya sebenarnya kalau di sini masih ada. Ini pintu wajib dibuka. Ya. Wajib dibuka. Jadi jangan sampai tertutup atau tidak rapat. Oh. Dikhawatirkan seperti ini tidak rapat, pada saat diangkat ada tim mekanik atau plan bisa hantam. Oh, iya. Nah itu bisa terbuka. Nah kita lanjut ke bagian sisi sebelah kanan Pak. Ya. Kita seputaran ini jarum jam, Ya. box. Nah ini ya, ataupun kotak. Ini ada palu-palunya Bapak pegang. Bagaimana nanti ngecek tire. Nah sebenarnya ada di sini apar Pak ya. Iya. Nah di sini untuk adjust daripada tempat duduk. Nah di situ maju mundurnya ya. Yang ini apa itu Pak? Untuk setelan daripada Steering. steering ya. 3 body contact, tahu Pak Ahmad? Apa yang dimaksud dengan 3 body contact? 3 titik tumpu. Nah pegangan ya ini. Jadi jangan Bapak memegang selain stand di sini. Oh. Nah, nanti Bapak megang botol, megang tas. Tasnya taruh dulu. Baru Bapak muter P2H. Ya. Jangan nanti Bapak muter bawa aqua atau apa air minum gitu ya. Pada saat naik kewalahan bisa kepleset. Ya. Lumayan ini ya. Nah, Bapak cek di bagian roda. Nah, 2 tahun Pak, 2 tahun diajarin mukul bannya kayak apa? Nah itu Pak Ahmad. Pokoknya yang benar-benar bawa ke sini. Ya, yang nggak benar jangan dibawa ke sini. Thread ya. Ya. Terus apa lagi? Yang ini solder. Solder. Ya, ini yang tidak boleh dipukul-pukul, diketok-ketok. Ya. Pada saat ban 1 dan 2 ada sobekan, Bapak harus pastikan itu segera cepat diganti. Ya. Karena ini pengendali dan ini turningnya. Ya. Dia yang mengendalikan kemana kan gitu. Ya. Pada saat muatan turunan dia harus mengatur beban, dikhawatirkan bisa pecah. Ya. Nah itu ya. Kita lanjut di bagian belakang. Ini Bapak pernah tahu? Ada sepincer-pincernya, ada bahasa pincer-pincernya, tahu nggak? Nggak tahu. Atau proteknya muffler gitu aja ya. Protek. Yang ini sistem turbonya itu ya. Nah, itu. Oh, itu Pak. Itu turbo. Bapak lihat lagi ini di bagian stoppernya. Ya. Nah, Bapak lihat di bagian spring-springnya. Yang ini? Yang mana? Ya. Transmisi. Itu ada gelas penduganya karena kotor ya. Ketutup, ya itu. Baik, kita lanjut di tangki bahan bakar fuel. Tahu kapasitas? Berapa? 700 Pak. 700 sekian gitu lah ya. Jadi sistemnya itu tidak nyampe lah. Iya. Ya, tidak nyampe karena pengisiannya maksudnya kalau sistemnya memang 700. Yang ini tangki Tangki hidrolik. Untuk ISDM ya. Iya. Ini emergency Brake, emergency engine Pak. iya, emergency stop Ya. ya, atau engine stop. Ya. Yang sebelah Pak? Lupa deh Pak itu apa. Lupa. Itu kalau Apa nggak salah untuk mekanik itu Pak. Iya, sama ini juga tim mekanik sebenarnya. Tapi Bapak harus tahu perangkat yang Bapak kendalikan, setidaknya Bapak tahu pengendaliannya apa. Pada saat terjadi kebakaran, terjadi perbaikan, terjadi begono begini. Nah, ini Bapak harus tahu. Klipsal diputus. Memutus arus baterai ke sistem kunci kontak. Memutus hubungan dari sistem engine ke sistem listrik. Nah, ini kita putus, kita tekan aja seperti ini. Nah, nanti mengaktifkannya di
on, diputar ya. Ini ada tandanya, putar. Dan dipasang loto, dipasang danger tag, digembok. Tidak boleh dilepas oleh yang memasang, selain yang memasang. Baik, kita lanjut. Bapak P2H-nya diminta berapa menit? Kalau di sebelah sebelumnya, di perusahaan sebelah harus berapa menit? Bapak dikasih jatah 10 menit, 15 menit. Sekitar 10 menitan lah Pak. Oh, 10 menit ya. Dipastikan lagi Pak ya, walaupun 10 menit. Secara visual Bapak itu benar-benar dilihat bagian dudukan daripada pit wheel, kingpinnya dilihat lagi. Final drip. Nah, dilihat baut-bautnya Pak. Nah, Bapak secara visual aja, nggak usah Bapak putar-putar. Ya, Bapak lihat secara visual. Bila perlu Bapak mau gesek-gesek, kalau sudah ada bekas lumpur itu bergaris, nah itu ada indikasi ada yang putus, crack. Nah, itu Bapak bisa jelasin Pak Ahmad. Apa-apa itu? Spring, U-ball. Ini spring Pak. Nah, spring, Ball, U-ball, center pen, tranion, turnion, terus terus tok tokrut, Baik. Nah, ini ya bezelnya yang SDT. Apa itu SDT? Pernah dapat pemahaman? itu set dan tipping. Iya, side dump tipper, Iya, samping, side dump buang samping. Nah, ini ada sensornya, Pak Ahmad. Sebelum kembali ke bagian pit wheel, ini ada sensor. Pernah tahu? Kalau yang ini mode dari atau bezel dari apa? Bukan Patria apa? Korindo. Nah ya, ada dua Pak. Ya. Yang Patria sama Korindo. Landing jack Pak. Landing jack atau landing gear ya. Kita kembali ke bagian rangka bawah ataupun belakang. Bapak Ahmad jelaskan. Chamber brake, freestay, kingpinnya mana Pak? Yang kingpin itu yang mana sih? Pernah dengar nggak istilah kingpin? Kingpinnya piste Pak. Kingpinnya pit wheel. Oh itu Pak. Ya, itu ya. Ya. Nah, ini juga Bapak ketahuin, hanya Bapak mengetahuin di sini ada hormeter daripada pemakaian ataupun untuk GI-nya ya. Untuk general inspection-nya, tim bagian bezel ya. Di sini untuk central fuse, aliran daripada sirkuit yang ada bermasalah atau putus atau konslet. Nah, itu dilihat nanti rangkaian wiringnya atau kabel-kabelnya. Ini juga Ini baru nih Pak. ya, belum pernah ya. Iya, enggak ada kok. Baiklah, itu masing-masing di user ya, masing-masing di perusahaan, di mitra. Nah, kita lanjut di bagian belakang. Agak berjongkok ria. Pak Ahmad jelaskan yang komponen ini. Axle yang mana Axle Pak? Excel ini Pak. Iya, itu Axle, Excel, spring, ball, U-ball, tokrut, tokrut, hanger yang mana? Hangernya yang mengikat dudukan daripada ajas. Oh iya, ini hanger. Hanger yang ini Pak. Ini? Pak. Ya, betul nggak? Tahu nggak? Kalau saya bilang ini hanger ya nggak? Nah, itu. Yang adjuster yang mana? Adjuster brake. Nah, itu ya. Yang ini ya. Iya. Karena yang di-adjust adalah di baut sini. Ya. Baik, drum, sistem brake, chamber brake, dan dilihat palep-palep ada yang dibuntu atau tidak hose di bagian chamber. Di masing-masing roda itu dilengkapi satu chamber brake. Di masing-masing sumbu itu dilengkapin chamber brake. Itu bantalannya, stoppernya ya. Spring sama aja. Kita lanjut ke sisi bagian belakang. Nah, ini Bapak juga harus tahu palepnya ini ya, untuk pengaturan untuk sistem tippingnya. Oh, Ya, tipping manualnya. Yang ini kalau yang di Patria kan ada di depan bezel yang ditutup koper. Ini di bagian sininya. Itu manual. Jadi tim mekanik aja Pak. Jangan Bapak coba-coba kalau belum dapat pelatihan. Ya. Ya, itu. Oke, lanjut. Kita cek ada berapa roda ini Pak. Dari premoper totalnya. dari promoter Premoper itu ada 10. 10, Bezel 1 ada 16. 16.
Dolly ada 12, 12, special 2 16. Total 52. 54, Pak. Lupa. Iya. Nah, ini Bapak Ahmad Ya. jelaskan Ini pin Dolly, Pak. pin Dolly. Ya, nama perangkatnya apa, Pak? Feeder kah, refeeder kah, atau apa? Pernah nggak dengar? Pernah hanya lupa, Pak. Lupa Feeder ya. kan, Pak? Feeder ya. Iya, feeder. Iya. Feeder. Kalau refeeder pemisah. Pemisah ya. Ya, feeder itu apa itu? Pengikat. Pengikat. Ya. Kalau di komponen beda lagi. Kalau feeder 1 itu daerah tipping, nah itu ada feeder 1. Nah, itu untuk crasher. Nah, ini ya. Untuk sistem brake, nah ini diperhatikan, Pak. Ya. Hose kecil ini sepele dilihat, tapi pada saat ini bocor, Bapak nggak bisa tipping, nggak bisa buang di pesel 2. Ini perhatikan Memang lagi. Sering kejadian, Pak. Iya, ini anggap remeh, kadang gesekan-gesekan dibiarin. Pada saat Kadang-kadang nanti Pak, tipping susah. Kadang-kadang di kejatuhan batu bara juga bisa, Pak. Betul. Nah itu sering dicek-cek, Pak. Makanya pada saat P2H selesai ini, Bapak running, Bapak cek lagi. Bapak selusurin ada nggak angin yang keluar, Ya. yang bocor. Siap. Karena sangat fatal, Pak. Kalau sudah bagian angin keluar, itu sudah sumber bahaya sudah. Ya, siap. Nah, ini ya di bagian Dolly, Bapak lihat lagi bagian sistem spiralnya, hose-nya seperti ini. Pastikan lagi untuk P2-nya, jangan dipaksa ya. Ya. Nah, ini sama aja ya, ada juga wheel choke-nya. Kita langsung ke bagian belakang. Stopper ataupun bukan bahasanya counterweight ya, Ya. counterweight pemberat. Nah, ini fungsinya ada ya. Ya. Pada saat kapan, Pak, ini dipakai? Ini pada saat kita selip di Selip. Jadi pada saat selip apa yang harus dilakukan? eh, Posisi muatan. ya. Apa yang Bapak harus lakukan? Tindakan pertama Pertama kita laporan sama harus pengawas. lapor. Yang kedua, jangan pernah Bapak memaksakan menggunakan inter axle atau interwheel. Ya. Tidak ada gunanya. Ya. Dan pada saat Bapak dievakuasi, didorong ataupun ditarik, di towing, Ya. usahakan posisi inter axle atau interwheel jangan pernah aktif. Netralkan aja. Ya. Bapak hanya fokus pada steeringnya dan pada saat Bapak didorong oleh tenaga yang dorong ya. Ya. Ini Bapak lihat. Nomor lambung juga Bapak harus bersihkan, Bapak harus hafal. Ya. Jangan Bapak ditegur 71, Bapak nggak nyambung. Ya. Nah itu, dihafal-hafal. Ya. Biasa orang baru kan, wah nomor berapa yang saya bawa ini? Nah ini ya, semuanya diperiksa semua. Ini sentral daripada grease manual ya. Ya, ya. Ini ya, boxnya itu. Nah kita lanjut ke bagian atas, Pak. Ini rotarinya juga tidak dimatikan. Tuh, ini untuk cek pada saat dilepas ya. Gandengannya untuk dolly, untuk stannya. Ya. Nah, pasang lagi, Pak. Wheel choke-nya Bapak naikkan lagi. Nanti lupa. Nah, ini ya untuk sistem auto loop grease, water separator. Oli hidrolik, free cleaner yang di atas, air cleaner, sistem air pressure, air dryer, baterai, disconnect switch. Pak Ahmad, kita sudah sampai di dalam unit ini yang Euro berapa ini, Pak? Yang masih ada lem home. Pernah dengar lem home, Pak? Yang di mana sih lem home? Lem itu pada saat kita berhenti di gunung untuk pengereman darurat lah, Pak. Darurat. Ya. Yang seperti apa itu? Pada saat kita berhenti mau maju kita aktifkan lem home-nya Lem home. Nah, supaya tidak mundur. oh, itu lem home. Bukankah itu yang dimaksud hill star atau hill hole? Hill hole lah. Nah, lem home yang mana? Transmisi, bahasa umumnya transmisi emergency.
pada saat saya tidak bisa bergerak lagi untuk sistem transmisi baik otomatis ataupun manual, Bapak bisa mengaktifkan lim home. Nah, itu dia Pak. Giginya berapa Pak? Gearnya? Semuanya Ganjil. 12, Pak. Yang ganjil lim home yang dipakai, yang berfungsi. Speed 1 sama 2. 135. Oh, 135. Iya, Bapak harus pahamin. Nah, ini ya dashcam. Kita dilengkapi ada berapa CCTV? Totalnya ada 6 Pak. Ya, dashcamnya belum dipasang. Nah, kamera ini ada 2. Yang ke bagian operator ada 2, di luar ada 2 untuk sistem di belakang. Ya. Nah, Bapak jelaskan dulu Pak Ahmad. Ya. Seputaran sini dulu, baru ke sini. Kita biasakan dulu, kita rubah Ya. polanya. Pak Ahmad bisa bantu jelaskan. Ada lever apa itu atau handle apa? Ini handle untuk tipping. Untuk tipping. Bezel berapa? Kalau nggak salah ini bezel 2, ini bezel 1. Iya, bezel 1, bezel 2. Nah, untuk memastikan lagi akan lebih baik nanti kalau kosongan Bapak tes dam. Pre-dam dulu kan? Iya. Bapak tes pastikan. Jangan sampai sudah dimuat Bapak salah damping. Disuruh bezel 2 malah bezel 1. Iya. Malah sebaliknya kan gitu. Makanya dipastikan dulu sebelum dimuat. Iya. Tapi kalau sudah ada gantungan, Bapak juga harus pastikan. Kalau memang Bapak masih spare, Bapak nggak tahu juga dicoba nanti. Iya. Jadi nggak apa-apa. Sebenarnya pada saat pun muatan Bapak nggak tahu, itu pada saat ada pergerakan pertama Bapak lihat di spion mana yang bergerak, kan gitu. Oh, yang diminta bezel 1, tapi yang bergerak bezel 2. Ya udah, saya rubah, saya ganti kan gitu. Paham ya? Iya, paham. Nah, ini seperti apa Pak polanya? Jelaskan. Cara pengoperasiannya, Pak. Ya. Ini dimundurkan ke sini, Pak. Ya, caranya Ini- nggak apa-apa. Ini manual. Ya, Ini manual, otomatiknya, Pak. otomatis, Iya. netral dan netral nih mundurnya, Pak. oh, mundur. Terus yang ini ada apa kuning-kuning ini? Ini kuning untuk menetralkan ke bawah. Oh, tujuannya untuk apa itu, Pak? Tujuannya ini Biar enggak. biar dia tidak masuk terus speed ya, Pak. Iya, dan juga pada saat kesenggol nggak ada efek daripada min plusnya ini ya. Itu. Jadi biar enggak nanti Bapak posisinya lupa netralkan, tapi posisi masih masuk. Iya. Bapak senggol jalan kan Iya. gitu. Makanya pastikan masukkan speed dulu baru lepas parking brake. Jangan Bapak lepas parking brake tapi sudah Masukkan lambat masukkan speed, keburu kemundur. mundur ya. Transmisi tidak lengket atau udah los, ya udah temen dimundurin. Nah, makanya pastikan speed itu masukkan dulu baru rilis itu. Ya. Makanya sekarang yang model terbaru adalah masukkan speed tanpa merilis itu. Langsung digas, Pak, ya. Iya, langsung gas lepas dia. Itu dia, ya. Ya. Tapi harus sensornya di pintu. Sensor gitu ya. Iya, kalau pintunya kurang rapat dia tidak juga mau lepas itu. Itu salah satu juga safety-nya. Iya. Baik, kalau di sini sudah ini lim home ya. Iya. Sudah jelas tadi 135 untuk 135, Pak. ya untuk speed. Nah, ini. Yang ini Pak Ahmad. Ini PTO, Pak. PTO power power tag track. Power tag apa ya? tag apa? Power tag Off. tag off. Iya, power tag Tag off. off ya. Jadi berapa RPM-nya Pak pada saat tipping? RPM-nya itu 1000. 1000. Nah, maksimal 1200. 1200. Toleransinya ya. Nah, itu pastikan lagi prosedurnya dijalankan. Terus apa lagi nih Pak? Ini Klakson ya. Klakson angin. Klakson angin untuk yang mundur, Pak. Iya, jadi nggak ada klakson angin tapi alarm mundur. Iya, alarm Ya, itu jangan salah-salah. Terus apa lagi nih Pak? Interwheel sama interaxle, Pak. interaxle ya. Interaxle dulu baru interwheel. Iya. Jangan salah-salah. Ya, pada saat kita klik sekali itu Interwheel, interaxle baru di lepas locknya tekan lagi ke dalam interwheel. Baik. Nah, kita lihat ini adalah yang dibilang tipe sebelumnya ya. Euronya nggak tahu ini Euro 3 atau Euro 2. Iya. Tapi yang jelas ini dilepas dengan menggunakan sistem service brake atau rem dulu diinjak baru bisa Bapak dorong. Iya. Itu kalau tanpa didorong dia nggak mau. Nah, ini untuk radio komunikasi, radio apa untuk FM. hiburan. Iya. Ini radio komunikasi. Pada saat ini aktif, kunci kontak itu dari di posisi on sudah itu Pak. Iya.
atau posisi on itu Bapak sudah aktifkan itu. Dikhawatirkan aja ya. Ya. Baik, yang di sini Bapak bisa posisikan steeringnya. Kita bisa cek di bagian dashboardnya atau speedometernya, Bapak bisa jelaskan. Bapak on aja tidak apa-apa. Tampilannya ya seperti ini. Posisinya itu F. Apa itu F? Free. Free. N1 Netral. pakai ekonomi. Ada berapa mode Pak untuk pilihan powernya? 2 Pak. 2. Iya. Itu posisinya E Eh. ya. Saya tekan. Posisinya saya pastikan netral. Itu HD. HD. Apa HD? HD. Power, ekonomi, Power ekonomi. power, ekonomi 2 ya. 2. Benar. Bapak tekan lama. HD. HD. Bukan HD Happy Dot ya Pak. Happy Dot. Ini benar Happy Dot. Iya. Tapi bukan HD yang 785 65. Iya. Ya Happy Dot. Jadi itu performa ataupun tenaga di atas umumnya, digunakan pada saat kondisi memang tanjakan terjal. Nah, yang perlu tenaga super. Ya. Baik, kita netralkan di posisi ekonomi aja. Baik, yang ini Bapak bisa jelaskan ke saya. Yang sistem ini kan tidak ada yang namanya untuk pengaturan. Ya. Apa Pak? Pengaturan untuk biar tidak overrunning. Apa yang harus saya setel atau setting? Apa itu Pak? Pernah dengar nggak untuk mengatur tidak overrunning? Apa? Pernah nggak dengar? Belum pernah Pak. Belum pernah. Lupa. Terus apa lagi nih yang Bapak ketahuin di sini? Ini Eko. Eko, Ekonomi. ekonomi, resume yang mana? Resume yang ini Pak ini. CC ya, itu resume. Ini yang udah disetting. Ya. Nah, di sini memang tidak ada yang tertampil seperti downhill. Nah, mengatur pengaturan untuk mencegah terjadinya unit overrunning. Tapi pada saat mengantisipasi downhill diaktifkan di setel, Bapak sudah mengantisipasi kecepatan ya, transmisi Bapak sudah atur. Ya. Tapi sebelum ini Bapak sudah kurangin. Bahkan trailer brake-nya Bapak sudah atur duluan. Ya. Nah, makanya sistem rem depan itu jangan pernah Bapak injak. Nah, itu larangan fatal ya. Servis brake. Iya, servis brake atau rem kaki itu jangan pernah Bapak injak. Bapak hanya boleh mengoperasikan adalah di sistem ya retarder dulu. Ya, baru sistem trailer. Nah, itu trailer brake pun jangan sering-sering Bapak gunakan. Ya, bukan kita bicara sayang-sayang tapi pengaruhnya juga luar biasa kalau itu Bapak sering pakai. Nah, itu kasihan mekanik. Nah, dari sini Bapak bisa jelaskan Ini menunya Pak. menu apa itu Pak? Ada ayam kasih itu, ayam, bebek goreng. Itu kita ngecek kan Pak. Apa itu? Itu menetral apa? Merilis. Ya, mendiagnosis ada penyakit ataupun yang abnormal itu Bapak bisa lihat. Atau Bapak bisa cek yang namanya HM ada di mana? Hormeter. Nah, Bapak setel di terus di mana? Komputer. Keluar dulu Pak. Bapak keluarkan. Maintenance vehicle data. Nah, itu Bapak bisa lihat kan? Nah, itu dia. Berapa Pak? 17.000. 1526. Iya, itu ya. Jadi Bapak carinya di mana tadi? Bapak keluarkan lagi. Nah, maintenance ya, carinya di maintenance. Bapak oke. Nah, Bapak baru scroll di bawah vehicle data itu. Paham ya Pak? Ya, ini untuk remote-nya ya, untuk sistem. Ya. Nah, di sini. Jadi yang untuk kita Bapak turunkan lagi bisa nggak ini? Ini ya, di sini Pak ya, untuk mengecek pada saat mengaktifkan pada saat apa?
kabinnya diangkat. Kabin diangkat. Ya, itu ya. Jadi itu di posisi itu. Jadi paham semua. Yang di atas paham ya, Pak? Paham. Sunroof, apa itu sunroof? Sunroof tuh kaca di atas. Iya, untuk apa sih? Untuk apa ya? Untuk apa, Pak? Untuk bergaya ya, Pak ya. Untuk sinar matahari, Pak. Oh, untuk sinar matahari. Selain itu untuk apa, Pak? Yang Bapak ketahuin. Pernah di training sama produk nggak? Nggak pernah sih. Oh, nggak pernah. Iya. Di MH siapa yang training? Pak Wahyudin, Pak. Selain Pak Wahyudin? Kalau paling tinggi trainernya tuh Pak Sarano. Oh, Pak Sarano paling tinggi. Iya. Oh, salam Pak Sarano, sehat selalu. Nah, itu bos saya dulu itu. Nah, ini sunroof dipakai saat terjadi emergency unit rebah ya. Jadi ini jangan pernah dipakai, dan kalau bisa ya Bapak tahu aja lah ya. Jadi ini jangan pernah dibuka-buka ini, Pak ya. Cukup kalau memang Bapak mau buka ya Bapak buka aja yang ininya. Tapi kalau yang di bagian atasnya jangan ya. Nah, yang ini untuk bagian sistem apa ini, Pak? Lampu kabin, Pak. Nah, lampu kabin. Rotary di situ itu tachograph. Nah, ini sebenarnya untuk pemakaian untuk pulpo connect ataupun ID button. Denaplik ya, denaplit. Nah, itu. Jadi Bapak dideteksi nih. Yang operasikan siapa? Iya. Jangan unit jalan, tapi kalau ID buttonnya itu berfungsi tapi tidak dipasang, berarti agno operator. Tidak ada operatornya. Paham ya di situ, Pak ya? Itu untuk mendeteksi performa daripada operator. Baik itu antisipasi untuk sistem pemakaian fuel ya. Idling time. Iya. Jangan Bapak antri engine running. Nah, sayang solarnya. Iya, Pak. Siap. Tuh, baik. Ada yang mau ditanya, Pak Ahmad, sebelum kita akhirin? Yang Bapak kurang paham, kurang tahu? Untuk handle daripada trailer brake udah tahu ya, ini untuk wiper ya, ini lever daripada wiper blade. Ini untuk sistem retarder. Iya. Ini untuk setting ini, Pak, ada B ya, arah ke dalam untuk setting sistem brake. Automatic. Iya. Ada 1, 2 dan 3. PEP, pulpo engine brake. Nah, ini ya. Nah, ini kalau ketiganya PEP. Nah, trailer brake-nya di gimana? Iya, iya. Kalau nggak tahu berarti Bapak bukan operator. Baik, itu aja. Terima kasih. Ada yang mau ditanya sebelum diakhirin, Pak? Aman, Pak. Aman ya. Semoga lancar. Ya. Tidak ada halangan ya. Ya, mudah-mudahan. Jangan lupa pesan saya, kerja itu jangan buru-buru. Ya, ya. Ya, ikutin aja ritmenya dan jangan pernah lupa untuk berdoa. Siap. Itu aja. Jaga tetap kesehatan Bapak. Pak Ahmad, terima kasih. Siap, Pak. Semangat pagi. Luar biasa. Luar biasa, Pak.